Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan bersama kepada sang kekasih sejati Allah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi, dan jaksa yang mulia yang bijaksana. Baiklah, sini saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa kata yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua dengan judul Birrul Walidain. Hadirin rahimakumullah. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak familiar lagi dengan kata Birrul Walidain. Benar? Mungkin teman-teman di sekolah juga pernah belajar tentang Birrul Walidain. Nah, para Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala sumabuka, rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang pemuda kepada Rasulullah dan berkata, siapakah dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu siapa? Kemudian Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu pemuda itu bertanya kembali, lalu siapa? Kemudian Rasul pun menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, lalu siapa? Dan Rasul pun menjawab, lalu bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita sebagai anak dalam hadis ini harus berbakti kepada seorang ibu terlebih dahulu, karena dalam hadis itu kata ibu itu ditekankan sampai 3 kali. Kemudian baru kita berbakti kepada seorang ayah. Nah, adapun Al-Quran yang menjelaskan kita harus berbakti kepada keduanya dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar kamu bersyukur agar kamu jangan menyembah selain aku. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, dari ayat tersebut kita tentunya orang tua adalah menjadi sebab ataupun perantara adanya seorang anak gitu ya. Tanpa orang tua mungkin kita tidak akan ada di dunia ini. Tidak akan ada di dunia ini ya. Nah, walaupun sekarang udah ada alat teknologi yang canggih seperti inseminasi buatan ataupun bayi tabung, tapi dalam proses kelahiran itu membutuhkan peran seorang ibu dan seorang ayah gitu. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, karena berkat kedua orang tua kita ada di dunia ini. Nah, terus bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu ada tata cara kita berbuat baik pada seorang ibu dan seorang bapak, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan kami telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, dan jika dia ada di antara kedua atau kedua dalam usia lanjut dan pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali mengatakan perkataan dan janganlah membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dari ayat tersebut belajar itu adalah tata cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak boleh, ataupun adab kita terhadap orang tua kita, tidak boleh mengatakan perkataan Nah, semisal saudara Pak ini diperintahkan oleh ibu gitu ya untuk membeli
membeli sayur gitu ya ke warung, ketika itu pakai lagi main game gitu. Nah gitu, beliin sayur gitu ke warung, ketika itu pakai nanti dulu Bu, tanggung. Nah itu sebenarnya kata yang sepele gitu, tapi dalam Al-Quran tidak boleh gitu ya. Nah selain itu kita juga tidak diperbolehkan untuk membentak kedua orang tua kita, membentak ya, tidak boleh membentak. Dan apa yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan adalah untuk mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian ayat 24-nya, waqfid lahum janaha hadilu minar rahmati wa qrabir hamma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang terhadap keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku pada waktu kecil. Nah, terhadap orang tua tentunya kita harus merendahkan diri kita, walaupun kita sudah menempuh pendidikan tinggi seperti S1, S2 dan lain sebagainya, tetapi itu hanyalah pendidikan. Di hadapan orang tua kita harus merendahkan diri kita gitu ya. Nah, kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita, minta ampun untuk kedua orang tua kita. Nah, setelah itu timbullah pertanyaan di antara kita gitu, bagaimana sih cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Di sini ada yang tahu nggak bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggal? Ya, berdoa terus. Ya. Nah, dari ada hadis yang menerangkan dari Abu Sa'id bin Malik bin As-Sa'id Maliki berkata gitu ya, kami berada di sisi Rasulullah, kemudian datanglah dari pemuda dari Bani Salimah dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada bentuk berbaktiku kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, dengan mendoakan, meminta ampun untuk keduanya, kemudian memenuhi janji untuk keduanya, kemudian memberikan rezeki atas nama orang tua yang telah meninggal, dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan silaturahmi dengan kedua orang tuanya, dengan kerabat dari kedua orang tuanya. Nah, yang pertama yaitu mendoakan. Tentunya dalam hadis Muslim, apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amal yang akan terputus kecuali 3 perkara, tiga hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Dan tentunya apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, kita sebagai anak soleh atau anak soleha, kita harus mendoakan kedua orang tua kita, meminta ampun untuk kedua orang tua kita, minta ampun dosa-dosa kedua orang tua kita. Nah, yang kedua caranya apa? Yang kedua itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua yaitu caranya memenuhi janji-janji dari orang tua kita yang telah meninggal. Mungkin sebelum meninggal orang tua kita memesan pada kita ingin dikuburkan di suatu tempat TPU yang sebelah sini gitu ya. Itu adalah suatu permintaan orang tua kita gitu. Kita harus memenuhi permintaan tersebut gitu, apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, yang ketiga caranya kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dari ayah ataupun kerabat dari ibu yang telah meninggal. Ada hadis Muslim yang menjelaskan bentuk berbakti seseorang adalah dengan menjalin hubungan kerabat dari seorang ayahnya. Nah, apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan kerabat dari ayah ataupun kerabat dari ibu. Nah, yang terakhir caranya yaitu dengan cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal yaitu dengan bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal. Nah, ada hadis Muslim, ya Rasulullah, ketika itu ibuku meninggal dunia, kemudian aku tidak hadir pada saat pemakamannya, apakah beliau mendapatkan aliran pahala ketika aku memberikan sedikit rezeki atas nama beliau? Kemudian Rasulullah pun menjawab iya. Nah, jadi sebagai kita, apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, kita harus memberikan sedikit rezeki atas nama orang tua yang telah meninggal. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya berbicara terkait tentang
birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Sini teman-teman ada yang tahu nggak nih kisah sahabat Rasulullah yang mana dia belum bertemu dengan Rasulullah tapi dia terkenal di kalangan langit gitu, tapi belum bertemu dengan Rasulullah gitu. Dia sangat berbakti kepada ibunya gitu. Ada yang tahu nggak? Nggak. Nah, namanya itu adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang tinggal di Yaman, yang mana ia sangat soleh, sangat taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada ibunya. Beliau sejak lahir kena penyakit copak yang mana terdapat bercak-bercak putih di tangan seluruh badannya, dan mengurus dan merawat ibunya yang tunanetra dan lumpuh gitu ya. Tapi beliau tidak merasa tidak merasa lelah dan lain sebagainya gitu untuk mengurus orang ibunya. Beliau juga sangat selalu memenuhi keinginan ibunya gitu. Nah, ketika itu ibunya itu meminta Uwais ini untuk pergi ke Mekah gitu. Nah, Uwais itu termenung gitu. Orang-orang saja gitu pergi dari Yaman ke Mekah itu menggunakan unta ataupun menggunakan keledai dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan beliau seekor kambing pun tidak punya gitu. Nah, keesokan harinya beliau memutuskan untuk membeli seekor anak kambing ke tetangganya karena uangnya cukup untuk membeli seekor anak kambing. Nah, setiap hari Uwais menggendong dari rumah sampai ke bukit setiap hari gitu ya. Bahkan orang-orang ataupun warga sekitar ini mengira Uwais ini udah gila gitu. Kan orang sehat yang mana gitu yang menggendong kambing gitu ya dari rumah sampai ke bukit, dari bukit ke ini setiap hari ya, sampai 8 bulan gitu ya. Tapi Uwais ini enggak mendengarkan atau enggak menanggapi cemoohan ataupun ejekan dari warga sekitar gitu. Nah, sampai 8 bulan Uwais seperti itu dari rumah sampai ke bukit, dari bukit sampai ke ini menggendong kambing, sehingga badan Uwais ini keker gitu ya, gede gitu, keker karena olahraga gitu ya, membawa kambing dari atas sampai ke ini ke rumah lagi. Kemudian Uwais bersama ibunya pergi ke Mekah dengan digendong. Kemudian warga sekitar pun akhirnya mengetahui bahwa itu adalah bentuk berbakti Uwais pada ibunya. Apa yang dilakukan Uwais kemarin itu adalah bukti dia berbakti pada seorang ibunya. Nah, ketika di Mekah, Uwais ini meminta ampun kepada Allah untuk meminta ampun untuk memaafkan dosa-dosa ibunya. Kayak itu Allah pun langsung menyembuhkan penyakit copak di seluruh badannya Uwais dan meninggalkan bercak putih di telapak tangannya itu. Nah, setelah pulang dari Mekah, Uwais minta izin untuk bertemu ke Madinah, untuk bertemu ke rumahnya Rasulullah. Nah, ketika itu ibunya mengizinkan, tetapi tidak boleh lama-lama dikarenakan ibunya ini kan ya tunanetra dan lumpuh, itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, setelah itu Uwais pergi dari Yaman ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, Uwais ini langsung ke rumahnya Rasulullah. Nah, ketika itu yang ada di rumahnya adalah Aisyah ataupun istrinya gitu ya, istrinya. Nah, Nabi itu tidak ada gitu pada saat itu dikarenakan masih perang gitu ya. Aisyah juga nggak tahu gitu, Aisyah juga nggak tahu gitu kapan pulangnya Nabi gitu ya. Kemudian Uwais termenung di situ. Ada dua pilihan antara menunggu Rasulullah pulang, antara pulang ke rumahnya gitu. Karena Uwais sangat memikirkan kondisi ibunya, akhirnya Uwais memilih untuk pulang ke rumahnya ke Yaman dan menitipkan salam ke Siti Aisyah. Nah, setelah beberapa hari Rasul pun datang ke rumah. Kemudian Siti Aisyah itu menceritakan bahwasanya ada pemuda yang mencari Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwasanya dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemuda yang terkenal di kalangan langit. Beliau adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya gitu.
atas kesolehan dan ketaatan kepada ibunya, penyakitnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan bercak putih di telapak tangannya. Nah, setelah sebagaimana dalam hadis surah Nawawi Muslim gitu ya, sebaik-baiknya tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Nah, ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memberitahu apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta ampunan, minta istighfar dan doa kepada beliau karena beliau adalah penghuni langit. Nah, ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, itu diguncangkan banyaknya orang-orang gitu. Ya, banyak orang-orang yang ingin menemui pemakaman Uwais Al-Qarni. Itu adalah orang-orang yang dikirim dari orang-orang kalangan langit yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesimpulan kisah Uwais Al-Qarni ini, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita karena apabila kita berbakti kita akan mendapatkan keberkahan seperti Uwais Al-Qarni ini. Jadi di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kesimpulannya pada hari ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena dalam Al-Quran juga banyak sekali yang menjelaskan tentang birrul walidain. Karena birrul walidain juga bukan hanya dilakukan ketika orang tua kita di dunia saja, tapi kita juga bisa birrul walidain ketika orang tua kita telah meninggal juga bisa dilakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.